bersama Garuda Sales Flash Update. Hari ini ada kabar terbaru dari Welber Jardim yang goda Timnas Senior. Sintayong temukan harta karun Timnas Indonesia. Sementara peserta Piala Dunia U17 satu persatu tiba di Indonesia. Sebagai informasi selengkapnya sebagai berikut. Kita awali kabar hari ini dari pemain keturunan. Sandy Walsh yang melempar kode bisa kembali ke Timnas. Sementara Jordi Amat dan Sadil Ramdhani jadi kandidat pemain asing terbaik di Malaysia. Pemain keturunan Timnas Indonesia, Sandy Walsh melempar kode untuk kembali bela Timnas Indonesia usai didera cedera. Melalui Instagram pribadinya, Sandy Walsh berjanji akan kembali ke lapangan usai jahitan pada kakinya selesai. Menariknya, Sandy juga bercanda agar netizen mengirimkan alat bubble wrap untuk melindungi dari cedera jelang membela Timnas Indonesia. Kendati demikian, belum diketahui pasti kapan pemain berusia 28 tahun itu bisa kembali ke lapangan. Jika menilik dari rentang waktu jelang lawan Irak, Sandy Walsh butuh sekitar 2 minggu untuk proses penyembuhan. Laga melawan Irak sendiri akan digelar pada 16 November 2023 di Stadion Basra, markas Irak. Timnas Indonesia akan berkumpul pada 12 November 2023 untuk pemusatan latihan atau TC. Dua andalan Timnas Indonesia masuk kandidat pemain asing terbaik di Liga Malaysia musim 2023. Keduanya adalah Jordi Amat yang memperkuat Johor Darul Taksim dan Sadil Ramdhani bersama Sabah FC. Masuknya Jordi Amat dan Sadil Ramdhani dalam nominasi diumumkan oleh Malaysian Football League di laman resmi federasi. Sementara pengumuman akan dilakukan saat acara puncak pada Desember mendatang. Jordi Amat memang menjadi salah satu pemain andalan JDT. Musim ini ia tercatat sudah bermain 26 kali di semua ajang dengan torehan 1 gol dan 2 assist. Peran Sadil Ramdhani di Sabah FC juga vital. Ex-winger Persela Lamongan tersebut telah mengoleksi 6 gol dan 9 assist dari 17 penampilannya di kejuaraan Malaysia musim ini. Striker Venezia Nicolas Perini memberikan dukungan kepada calon pemain Timnas Indonesia dengan membentangkan seragam Itses setelah mencetak gol. Menjadi aktor kemenangan Venezia dengan skor 2-1, Perini mendedikasikan golnya untuk Joe Itses yang sedang sakit paru-paru. Usai laga, Perini menuliskan pesan dukungan untuk sang bek tengah. Perini berharap Itses segera pulih dari penyakit yang dideritanya dan segera merumput kembali. Hingga kini belum ada perkembangan terbaru mengenai penyakit yang diderita pemain berusia 23 tahun itu. Kabar baiknya, proses naturalisasi Itses sudah berjalan mulus. Proses naturalisasi Itses siap dibahas pada sidang DPR RI usai masa reses yang berakhir dan diperkirakan sidang naturalisasi akan digelar pada bulan ini. Diharapkan Itses bisa segera pulih dari penyakit yang dideritanya, sebab dia harus membagi waktu antara kegiatan di klub dengan jalannya proses naturalisasi. Kita masuk ke kabar Timnas Senior. Adel Sintayong yang kembali menemukan harta karun skuad Garuda hingga media Vietnam yang mengecam statement Erick Thohir. Pelatih skuad Garuda Sintayong bisa dikatakan telah menemukan harta karun berupa penyerang ganas untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dialah Hoki Caraka yang tampil mempesona dalam 2 laga perdananya bersama Timnas Indonesia Senior. Meski lawannya adalah Brunei, Hoki telah berhasil membayar kepercayaan Sintayong dan memaksimalkan kesempatan tampil dengan sebaik mungkin. Penampilannya memang tidak selalu meyakinkan, namun perlu diingat bahwa usianya masih 19 tahun. Jalan Hoki Caraka ke depannya masih terbentang luas ke depannya. Kini dia berharap untuk bisa menembus ke Timnas Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar di bulan November 2023 mendatang. Menurut laman footballranking.com, bobot pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah 25 poin. Saat ini Irak telah mengumpulkan total 1.349,73 poin. Berada di peringkat 68 FIFA, sedangkan Timnas Indonesia di peringkat 145 dengan memiliki total 1069,82 poin. Jika Timnas Indonesia menang atas Irak, maka akan mendapatkan tambahan 18,63 poin, sehingga menjadi 1088,45 poin.
Sementara itu, Irak akan dikurangi main 18,63 poin menjadi 1331,1 poin. Kemudian, jika menahan imbang Irak, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan plus 6,13 poin. Dan sebaliknya, Irak akan mendapatkan pengurangan poin yang sama. Terakhir, jika kalah dari Irak, maka poin timnas Indonesia akan dikurangi main 6,37 angka. Sementara itu, Irak akan mendapatkan tambahan plus 6,37 poin. Media asal Vietnam Sohavian menilai perkataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir seakan-akan mengajak perang usai timnas Indonesia lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, ucapan Erick Thohir menyinggung lawan-lawan di grup F turnamen itu, yang mana salah satunya adalah timnas Vietnam. Statement Erick Thohir itu sejatinya keluar usai timnas Indonesia baru menang 6-0 atas Brunei Darussalam di leg pertama, babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua PSSI tersebut pun mengingatkan para penggawa Garuda untuk tidak puas. Sohavian menilai Erick Thohir terlalu optimis timnas Indonesia mampu bersaing dengan Vietnam, Filipina, dan Irak di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Selanjutnya beralih ke kabar timnas Indonesia U17. Ada Welber Chardim yang bertekad gabung timnas senior usai Piala Dunia U17. Sementara itu, Erick Thohir optimis dengan pemain pilihan Bima Sakti. PSSI telah resmi merilis 21 penggawa timnas U17 Indonesia untuk berjuang di Piala Dunia U17. Skuad Garuda Asia berdasarkan komposisi pemain binaan dari klub Liga 1, PPLP, dan 2 klub luar negeri Sao Paulo, Brasil, dan TSG Hoffenheim. 2 pemain dari klub luar negeri yaitu Welber Chardim milik Sao Paulo dan Amar Brik milik STG Hoffenheim. Dengan skuad yang telah diumumkan Bima Sakti, Erick Thohir optimis komposisi pemain timnas Indonesia U17 bisa berbicara banyak di Piala Dunia U17 2023. Erick Thohir berharap tim asuhan pelatih Bima Sakti mampu bersaing atau bahkan meraih prestasi di ajang sepak bola kelompok umur level dunia itu. Pemain diaspora timnas Indonesia U17 Welber Chardim berhasrat membela skuad Garuda senior suatu saat nanti. Hal ini diutarakannya di tengah persiapan bersama timnas Indonesia U17 menuju Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Welber Chardim optimis bisa menembus skuad senior, mengingat Sintayong gemar mengandalkan para pemain muda di skuad tim merah putih. Dan di kabar penutup, ada peserta Piala Dunia U17 yang mulai tiba di Indonesia, hingga kepastian pari yang akan digunakan di Piala Dunia U17 kali ini. FIFA telah mengumumkan lagu Glorious yang dinyanyikan oleh Weird Genius dan LTC menjadi anthem resmi untuk Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Kepastian tersebut disampaikan FIFA lewat laman resmi. Nantinya lagu Glorious akan tampil beda dengan aransemen berupa remix terbaru. Sebelumnya, Glorious juga dipilih untuk anthem song Piala Dunia U20 2023 yang seharusnya berlangsung di Indonesia. Namun lagu itu tetap digunakan setelah FIFA pindahkan status tuan rumah Argentina. Sejak 31 Oktober, tim-tim yang akan tampil di Piala Dunia U17 2023, termasuk lawan-lawan timnas Indonesia, telah tiba di tanah air. Semifinalis Piala Afrika U17 2023 yakni Maroko telah tiba di Indonesia pada Selasa malam. Pada hari yang sama, Panama mendarat di Soekarno-Hatta. Sebelum tiba di tanah air, skuad Panama transit di Turki. Panama sendiri dijadwalkan tiba di Surabaya pada Kamis. Adapun Ekuador baru akan terbang ke Indonesia pada 5 November. Skuad Ekuador menempuh perjalanan dari Ekuador lantas transit di Arab Saudi sebelum ke Indonesia. Perhelatan Piala Dunia U17 2023 dipastikan akan menggunakan teknologi VAR. Namun hingga 10 hari menjelang dimulainya turnamen, perangkat VAR tersebut masih belum dipasang pada keempat stadion yang hendak digunakan untuk Piala Dunia U17. Munpradito menjelaskan bahwa peralatan VAR tersebut dibawa langsung oleh pihak FIFA. Dia belum mengetahui secara pasti kapan pemasangannya, tetapi diprediksi akan dihadirkan mendekati hari pertandingan. Selain VAR, teknologi garis gawang alias goal line teknologi juga akan digunakan di Piala Dunia U17. Peralatan-peralatan canggih dan modern itu dihadirkan untuk membantu wasit membuat keputusan yang tepat di setiap pertandingan.
Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.